Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Sabtu 10 Juli 2021 berjudul Minta apa pasti diberi. Saudara, kalau orang percaya gagal mengerti dan memahami firman, sesungguhnya itu sangat berbahaya, karena bisa-bisa ia menyalahkan Tuhan. Dan jujur, itu banyak terjadi di lingkungan orang percaya. Memang tidak dikatakan terang-terangan, tapi dari tindakannya yang tidak lagi berdoa, meninggalkan ibadah, bahkan ada yang terus hidup semaunya sendiri. Bukankah itu petunjuk yang sangat jelas bahwa mereka tidak memahami firman dengan benar? Terkait bagaimana memahami firman, kita akan periksa apa yang tertulis dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8. Demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Judul perikop atau konteks dari ayat ini adalah hal pengabulan doa. Tentu ini sangat menarik dan menyemangati banyak orang percaya untuk berdoa dengan mengimani ayat ini, khususnya orang-orang yang ingin terbebas dari segala beban, lepas dari masalah, sembuh dari sakit penyakit, membutuhkan pemulihan, atau bahkan sebaliknya yang merindukan sukses studi, karir, ingin diberkati usahanya, ingin punya keturunan, agar bisa diterima di tempat kerja, dan sebagainya. Ya, karena jelas ayat tadi mengatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Tetapi pertanyaannya, benarkah demikian maksud ayat itu? Apakah kalau kita meminta kepada Tuhan pasti diberi apapun yang kita minta? Faktanya kan tidak, saudara. Buktinya, ada yang minta sakitnya sembuh, tetapi justru tambah parah. Ada juga bahkan yang meninggal. Minta agar usahanya berhasil. Yang terjadi malah ditipu rekan bisnisnya. Minta agar punya keturunan, tetapi sudah berdoa lebih dari 10 tahun. Juga belum ada tanda-tanda kehamilan. Bagaimana ini? Apa ayat tadi salah? Tentu tidak, bukan? Itulah sebabnya kita perlu memeriksa ayat-ayat lain yang terkait. Dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan
sangat besar kuasanya. Di sini doa yang berkuasa dikatakan ketika orang mengaku dosa. Artinya, doa orang yang sudah mengalami pertobatan. Juga doa orang benar, maksudnya mereka yang hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan Allah. Sedangkan dalam Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Artinya, kalau sesuatu yang kita minta hanya demi ambisi, keinginan, atau nafsu kita, maka kita juga tidak akan menerima, saudara. Dengan kata lain, kalimat mintalah maka akan diberikan kepadamu, karena orang yang meminta menerima itu ada syarat dan ketentuannya, dan itu harus dipenuhi, saudara. Oleh sebab itu, sekarang kita tahu bahwa ayat itu benar adanya. Hanya saja sering salah dipahami atau dipahami secara dangkal atau sempit, tanpa memperhatikan konteks dekat dan konteks jauh. Ini tentu pelajaran berharga, saudara. Maka dalam memahami ayat-ayat Alkitab, mesti hati-hati. Jangan sampai gagal paham, karena akan fatal akibatnya. Kenapa saya katakan fatal? Ya kalau cuma sekedar doa yang tidak dijawab saja, enggak jadi masalah, saudara. Tetapi ingat, kesalahan itu, maksud saya gagal paham itu atau gagal mengerti itu bisa juga membawa kita kepada kebinasaan kekal. Jadi, mari saya ajak kita belajar firman dengan benar. Saya percaya kok masih ada hamba-hamba Tuhan yang bersedia menolong. Lebih dari itu, kita mesti minta agar Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.